Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazid, amma ba'd. Jamaah salat zuhur azanallah wa yakum. Biidznillah, pada siang hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kitab Tauhid. Hari ini merupakan pertemuan kita yang ke-34. Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan sebelumnya telah disebutkan apa yang disebutkan al-muallif rahimahullah taala di bab yang ke-6 tentang tafsir tauhid, tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah, persaksian bahwa tafsir tauhid dan tafsir bahwasanya tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan nanti antara telah disebutkan adalah apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala dalam Sahih Muslim dari Nabi sallallahu dari Tariq bin Aisyam di Mas'ul Asja'i, bahwasanya beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan mengkufuri apa-apa yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, harum maduhu wa damuhu wa hisabuhu Allah azza wa jalla, maka terjaga hartanya, darahnya dan hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. 6. Dan fawaid-fawaid yang berkaitan dengan hadis yang mulia ini telah kita sebutkan. Oleh karena itu kita lanjutkan pada apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala pada bab yang ke-7. Qala al-muallif rahimahullahu taala bab minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala' wa daf'ihi. Nah, di antara bentuk kesyirikan adalah maka hilqah, yakni semacam gelang bundar, al-khayt atau benang, suatu benang apa itu digantungkan di leher atau di badan kita, di pusar kita atau di kaki kita, di paha. Nah, wa nahwihima, dan selain dari keduanya. Ya. Selain dari keduanya. Nah, cincin dan apapun itu. Liraf'il bala, untuk menolak bala, atau liraf'il bala, untuk mengangkat bala, musibah, mengangkat mara bahaya, au daf'ihi, atau menolak bala tersebut, atau menolak bala tersebut. Nah, maka al-muallif rahimahullahu taala pada bab ini akan menyebutkan minasyirk, min di sini min at-tab'id, sebagian di antara kesyirikan. Nah, tab'idiyah, di antara bentuk kesyirikan, yakni, dan kesyirikan di sini mencakup syirkul akbar wa syirkul asghar. Terkadang seseorang terjatuh dalam syirik besar, dan terkadang pula seorang terjatuh dalam syirik kecil. Nah, kapan itu? Ketika seseorang memakai gelang atau cincin, atau benang-benang yang digantungkan. Biasanya kalau anak-anak kecil itu sering sakit atau selainnya, digantungkan di mana? Di pusar
Nah, ya. Atau selain dari keduanya. Lalu terkadang dan saya masih dapati keyakinan memakai cincin di pulau itu dari penyunya, sisiknya itu berkeyakinan ketika kita pakai itu ada yang meracun kita, maka akan patah cincin tersebut. Nah, memakai misalkan kula besi, maka dia tidak akan mempan dengan besi. Nah, adalah keyakinan terkadang misalkan badi ini yang dibawa, maka tidak akan terkena musibah, tidak akan terjadi pertikaian dan selain daripada itu. Nah, ya, selain daripada itu. Nah, yang mana tujuannya untuk mengangkat bala yang sudah terjadi, ya, sudah terkena bala, untuk mengangkat bala tersebut. Awdafi, yakni untuk menolak, yakni sebelum terjadinya bala mara bahaya tersebut, sebelum terjadinya mara bahaya tersebut. Maka ini akan disebut kalau muallif memperingatkan tentang bahayanya ini, dan ini lawan dari tauhid, lawan dari tauhid. Nah, ketika seorang terjatuh dalam kesyirikan, baik itu syirik kecil, terlebih lagi syirik besar, terlebih lagi syirik besar. Nah, dan al-ulama menyebutkan tentang mengambil sebab. Nah, tentang mengambil sebab bahwasanya ada beberapa keadaan atau ada beberapa golongan. Nah, ada sekitar 3 golongan keyakinan seseorang terhadap sebab tersebut. Nah, yakni sebab yang itu dibenarkan. Nah, sebab yang itu dibenarkan dari syariat kita, datang dari Al-Qur'anul Karim atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal itu syifa, sebagai obat, madu itu sebagai obat. Al-Qur'anul Karim syifaa'un lima fis sudur, obat terhadap apa-apa yang ada dalam dada kita, semua penyakit-penyakit sebutkan dalam syariat. Nah, bahwasanya itu menjadi sebab seorang sembuh. Nah, atau sebab karena hissiyah. Ya. Hissiyah dalam artian kalau tadi syariah, misalkan obat-obat tertentu tidak ada dalam syariat kita. Nah, tidak ada dalam syariat kita, tapi orang ahli dalam hal ini, apa itu dokter-dokter atau orang-orang herbalis, sudah menetapkan bahwasanya ini merupakan obat, ya, dan menjadi sebab untuk mengangkat penyakit, mengobati penyakit, maka ini diperbolehkan selama obat tersebut dihalalkan. Nah, kemudian yang kedua, keyakinan seorang terhadap sebab, yakni berkeyakinan dan menjadikan suatu sebab yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hal tersebut sebab. Nah, seorang berkeyakinan bahwasanya itu bisa menjadi sebab dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hal tersebut sebagai sebab. Nah, ya, dia cuma berkeyakinan bisa menyembuhkan, bisa menolak bala, bisa mengangkat bala, maka ini syirik kecil. Maka ini syirik kecil. Kemudian yang ketiga, keadaan yang ketiga, nah, menjadikan sebab, ya, dia memang berkeyakinan bahwa itulah yang bisa menyembuhkan, itulah yang bisa mengangkat bala, itulah yang bisa menolak bala. Keyakinannya di situ. Bedanya tadi kalau yang pertama dia sebab, tapi keyakinannya kepada Allah, ini cuma sebab. Kalau ini yang ketiga, berkeyakinan bahwasanya benda itulah, keris itulah, badi itulah, cincin itulah, kalung itulah, benang-benang itulah, jimat-jimat itulah, keyakinannya ke sana, maka ini syirik besar, syirkun akbar. Sini syirik besar. 6, ini syirik besar. Begitu pun sebelum kita masuk ayatnya, bahwasanya disebutkan ulama tentang kelompok-kelompok sifat keadaan seorang manusia terhadap sebab ini.
Ya. Di antaranya ada yang mengingkari sama sekali sebab tersebut. Sebab dari manusia diingkari. Ya. Tidak ada perbuatan-perbuatan manusia. Mereka tidak bisa mengambil sebab untuk menolak bala, ya, untuk mengangkat musibah. Tidak ada. Ya, ini seperti Al-Jabariyah, Al-Asy'ariyah. Kita ini majbur, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, menafikan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Mereka secara mutlak mereka mengingkari sebab-sebab yang dilakukan manusia. Nah, kemudian yang kedua, orang-orang yang mengisbatkan sebab akan tetapi itu bukan sebab. Dan seperti orang-orang sufiyah dan orang-orang yang mengikuti yang sejalan dengan orang-orang sufiyah. Orang-orang sufiyah. Kemudian yang ketiga adalah yang mereka mengisbatkan sebab, yang mana sebab tersebut sesuai dengan syar'i atau hissi. Dan ini adalah jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Al-muallif rahimahullahu taala, wa qaulillahi taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 38. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati kul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang mulia ini, kul, ucapkanlah ya Muhammad, kepada orang-orang musyrikin, kepada orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, afara'aitum, hamzatu istifham ingkari, bertanya tapi mengingkari. Afara'aitum, bagaimana pendapat kalian? Ma tad'una min dunillah, ma, apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Ma mausulah bermakna alladhi tufidul umum, memberikan faedah umum. Apa saja yang kalian sembah selain Allah, dari sesembahan-sembahan kuburan, bebatuan, malaikat, orang-orang soleh, wali-wali, orang-orang toleh. Apa saja yang kalian sembah masuk dalam ayat ini. Tad'una min duni, katakanlah, bagaimana menurut kalian apa-apa yang kalian sembah? Khabarkanlah kepadaku apa-apa yang kalian sembah dari selain Allah. In aradinallahu bidur, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menginginkan memberikan kemudaratan untukku, ya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal hunna kashifatu durri, apakah yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala bisa menolak kemudaratan tersebut? Ya, apakah bisa menolak kemudaratan tersebut? Awaradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati, ataukah Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk memberikan rahmatnya, kasih sayangnya, kebaikannya? Apakah yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala mampu menolak dan menahan rahmat Allah? Apakah kalian mampu sesembahan-sesembahan kalian itu? Kul, katakanlah ya Muhammad, hasbiyallah, cukuplah penolong bagiku yakni Allah Subhanahu wa taala. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, baginya bertawakal orang-orang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara kalau kita kembali di sini itu yang saya katakan ulama, dia butuh terhadap dua maf'ul. Maf'ul yang pertama mah, yang belajar bahasa akan paham. Maf'ul yang kedua in aradani. Jumlah setelahnya. Kemudian disebutkan juga bahwasanya walaupun ayat ini berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Akan tetapi sebenarnya disebutkan oleh ulama al-qaidah al-ibrah bi umumul lafaz la bi khususis sabab. Yang menjadi ibrah, yang menjadi patokan adalah umumnya lafaz ini, bukan sebab ayat tersebut. Ya, umumnya lafaz ini berlaku untuk umatnya dan kita semuanya. Tidak mengingat terhadap khususnya sebab ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara fawaid atau sebelumnya munasabah ayat ini dengan bab kesesuaian ayat ini dengan bab bahwasanya dalam ayat yang mulai ini dalil menjelaskan untuk membatalkan kesyirikan, membantah kesyirikan, menolak kesyirikan. Nah, dan di antaranya adalah dengan apa? Memakai gelang-gelang, cincin dan sejenisnya ataupun kain, dan ini termasuk kesyirikan. Mana hal-hal tersebut tidak bisa menolak kemudaratan dan tidak bisa mencegah kemudaratan tersebut, tidak bisa mencegah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Kemudian di antara fawaid yang berkaitan dengan ayat yang mulai ini adalah yang pertama, butlanus syirik, batilnya kesyirikan. Ya. Dan begitu pun batilnya peribadahan kepada asnam, bebatuan-bebatuan dan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Batilnya kesyirikan karena sesungguhnya itu merupakan apa-apa yang disembah selain Allah yang mereka itu sesembahan tersebut tidak mampu memberikan kemudaratan dan begitu pun tidak mampu memberikan manfaat terhadap hamba-hambanya. Tidak mampu memberikan manfaat terhadap hamba-hambanya. Kemudian antara faedahnya pula adalah bahwasanya at-tahdhir, peringatan keras dari seseorang yang memakai benda-benda ini, gelang, cincin, kalung. Bahwasanya semuanya itu tidak mampu memberikan manfaat dan tidak mampu menolak kemudaratan, bahkan hal tersebut merupakan bentuk kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antara faedahnya juga bahwasanya disyariatkannya munadharah, berjidal, mendebati orang-orang musyrikin. Ya, disyariatkannya mendebati orang-orang musyrikin untuk membantah kesyirikan tersebut. Kemudian antara faedahnya juga adalah wajibnya seseorang bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wajibnya seorang bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedahnya pula bahwasanya wajibnya seorang mengingkari kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Wajibnya seorang mengingkari kemungkaran. Siapa yang melihat kemungkaran maka diingkari dengan tangannya. Kalau tidak mampu fabilisani, dengan hatinya. Kalau tidak mampu fabiqalbi, maka minimalnya dengan hatinya. Wadzalika adaful iman, dan itu adalah merupakan selemah-lemah iman. Dan begitu pun bahwasanya menolak kemudaratan dan memberikan manfaat itu hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu pun bahwasanya ketika seorang betul-betul, dan antara faedahnya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak menafikan seseorang harus mengambil sebab, dan tentunya sebab tersebut sebab yang disyariatkan. Ini itu yang bisa kami sebutkan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.